Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sakelah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bitafaqquh fid-din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah para bapak, para ibu, tuwin sedaya ingkang kula hormati, ingkang mugi tansah dipun mulyakaken lan dipun rahmati dening Allah taala. Alhamdulillah, sedaning puji kagem Allah taala ingkang maha sae, ingkang sampun paring dhateng kita sami curah nikmat lan kesaenanipun tanpa umpami saking kathahipun. Alhamdulillah, sedaning puji kagem Allah ugi ingkang paring dhateng kita sami nikmat hidayah dumateng Islam, dumateng tauhid lan sunnah ingkang menika langkung berharga tinimbang donya saisinipun. Lan alhamdulillah, sedaning puji kagem Allah ugi ingkang paring datang kita kemauan, nikmat kemauan lan kemampuan sarta nikmat-nikmat pendukung lintunipun, termasuk nikmat pendengaran lan penglihatan lan nikmat akal, sehingga kita saged ngelaksanakan kewajiban talabul ilmi, mengkaji memahami agama Allah. Lan materi kita taksih membahas babakan sifat ahli sunnah wal jamaah. Kita dumugi sifat ingkang kepinten, keberapa? Ada yang ingat? Pon kesuwen ya. Ya. Keberapa? Ustaz Hasyim? Lupa. Baik. Kita ulang sekilas. Ya. Terus kita lanjutkan insyaallah. Disebutkan yang pertama sabatuh ma'al haq. Ahlus sunnah wal jamaah menika teguh ing atase kebenaran, mboten plin-plan, mboten esuk tempe sore dele, sore tempe esuk dele, nggih. Soale pegangane niku maton. Nggih niku kalam Allah lan kalam Rasulullah, Al-Quran lan As-Sunnah, dengan pemahaman yang mapan, pemahaman orang-orang yang sudah berlalu, yang tidak mungkin berubah lagi. Gimana kau pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan orang-orang pengikut ilmu kalam dan ilmu filsafat yang hari ini berpendapat besok atau lusa sudah berubah lagi, lusanya lagi berubah lagi, soalnya ngikuti akal ingkang mboten maton. 100 akal ya 100 macam pendapat. Ingkang nomor kalih ittifaqu ala umuril aqidah. Ahlus sunnah wal jamaah niku manggen teng pundi mawon sak ngalam donya niki niku sepakat ing dalam perkara-perkara akidah.
mboten berselisih pendapat babakan akidah. Kados para imam madhab mboten berselisih dalam bab akidah. Para tabiin, para atba'u tabiin, para tabiin saderengipun lan para sahabat sebagai generasi awal ahlu sunnah menika mboten berbeda pendapat ing babakan akidah. Saumpamia enten beda pendapat niku dalam bab cabangnya cabang, ngoten nggih. Ibarat pohon niku namung bab ranting-rantingnya itu memang kadang-kadang ada beda, itu pun tidak banyak. Tapi dalam masalah pokok, dalam masalah ya cabang yang besar itu tidak ada beda pendapat. Meskipun kadang-kadang ing bab fikih amalan, bab hukumnya ini wajib apa sunnah, niku ada beda pendapat, niku wajar. Ingkang nomor 3, i'tiqadu anna tariqatas salaf as-salih yal aslam wal a'lam wal ahkam, bahwa ahlu sunnah sedaya yakin, semua ahlu sunnah seluruh dunia dari zaman ke zaman ngantos sak menika meyakini bilih jalan beragamanya para salaf, yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in dan atba'u tabi'in, menika merupakan jalan yang paling selamat, jalan beragama yang paling selamat, paling ilmiah dan paling hikmah, paling bijaksana. Paling selamat keranten mengedepankan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah dan tidak berani membantahnya, tidak berani menolak walau satu ayat ataupun satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, dan lebih ilmiah karena semuanya didasarkan ilmu. Bicara apapun tentang agama ini prinsipnya harus berdasarkan ilmu. Nek dereng ngelmoni mboten wani bicara, karena tidak berani berkata atau berbuat apalagi berfatwa tanpa ilmu, sehingga paling ilmiah dan paling bijak karena syariat Allah, ilmu dari Allah, kalam Rasul menika datang sumbernya ajaran itu adalah dari Allah yang maha hikmah, Al-Hakim yang maha sempurna dalam sifat hikmah. Salajengipun yang nomor sekawan, annahum a'lamun nas bi ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwalihi wa af'alihi. Ahlu sunnah menika selalu, terutama para ulamanya, menjadi manusia yang paling mengetahui keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal menika keranten ahlu sunnah wal jamaah menika tresno sanget dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan menjunjung tinggi dawe Nabi lan amaliyah Nabi, lan manusia-manusia yang paling berambisi kagem nderek ngikuti dawuh lan amale Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan ahlu sunnah ugi paling loyal dumateng tiang-tiang ingkang berpegang dumateng sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saumpamia enten tiang menika awale ditresnani, nek ternyata kenging pengaruh terus akhire tiang niku malih bantah hadis Nabi, wantun bantah dawe Nabi utawi menyelisi Nabi, menika ahlu sunnah langsung
nggih ma'as salamah nggih menika nggih ngapunten sakniki kula mboten gandeng panjenengan, kula mboten nderek panjenengan. Kanten panjenengan pun mboten nderek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kados ngaten niku tresnane Ahlus Sunnah dumateng Nabi lan sunnah Nabi. Tidak rela ajaran Nabi dibantah, dilecehkan apalagi. Salajengipun Ahlus Sunnah menika khirsuhum ala nashril aqidati sahihah wa dinil qawim alladhi ba'athallahu bihi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah niku berambisi, bersemangat untuk menyebarkan akidah yang benar dan cara beragama yang lurus yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Wa ta'limun nas wa irsyaduhum wa nasihalahum, lan semangat mengajarkan itu semua kepada manusia dan menunjuki mereka dan menasihati mereka demi kebaikan mereka, ma'arraddi 'alal mukhalifin wal mubtadi'in, dipun sertai bagi ahlinya menika membantah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi, dari akidah yang lurus, dan membantah para ahlu bid'ah, yakni orang-orang yang membuat ajaran-ajaran baru dalam agama. Pramila para ulama ahlu sunnah dari zaman ke zaman niku ditemukan ketika muncul pemahaman baru dalam agama, ajaran baru dalam agama, ulama di masanya itu selalu ada, walau enggak semua, selalu ada yang membuat bantahan, ngaten ya, membantah atau menjelaskan penyimpangannya penyimpangannya ajaran-ajaran baru tersebut. Kemudian yang keenam, wasatiyatuhum bainal firaqi wat tawaif. Ahlus Sunnah wal Jamaah niku tengah-tengah di antara semua firqah dan kelompok dalam Islam yang menyimpang dari Nabi dan para sahabatnya. Ahlus Sunnah niku selalu tengah-tengah. Pramila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah nate dawuh, Ahlus Sunnah fil Islam ka ahlil Islam fil milalil ukhra. Ahlus Sunnah di tengah-tengah ahli Islam itu seperti ahlul Islam di tengah-tengah agama-agama yang lain. Islam niku di antara tengah-tengah antara Yahudi Nasrani dalam mensikapi Nabi Isa. Niki contoh. Yahudi menganggap Nabi Isa itu manusia hina karena menuduhnya sebagai anak haram, anak zina, tapi ngaku nabi, ya. Sehingga mereka tidak rela, tidak terima, dan akhirnya berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam dan menyalibnya. Meskipun Allah menyelamatkan Nabi Isa, mengangkat ke langit, menidurkan dan mengangkatnya ke langit, dan yang dibunuh Yahudi dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya. Itu anggapan Yahudi terhadap Nabi Isa. Nah, sebaliknya Nasrani niku menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan, kan naten. Bahkan mensifati Nabi Isa dengan sifat uluhiyah, berhak disembah. Meskipun sebagian aliran Nasrani menganggap Nabi Isa itu hanya perantara dalam ibadah, tapi ya sama, itu kesyirikan juga. Maka
Nasrani niku ekstrim kanan, berlebihan melampaui batas dalam mensikapi Nabi Isa. Yahudi ekstrim kiri, menghinakan Nabi Isa, mengurangi haknya, menghancurkan haknya Nabi Isa. Islam tengah-tengah, menganggap Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah tidak berhak disembah. Kewajibannya hamba justru menyembah Allah Ta'ala. Nabi Isa mengajak untuk menyembah Allah Ta'ala. Tapi Nabi Isa adalah utusan Allah yang tidak boleh direndahkan, tidak boleh diremehkan, harus dicintai, harus diikuti oleh Bani Israel di zamannya. Beliau Abdullah yu'bad wa rasulun la yukadzab, hamba yang tidak boleh disembah, tapi utusan yang enggak boleh didustakan. Islam tengah-tengah antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, Ahlus Sunnah di tengah-tengah firqah-firqah yang ada menika nggih tengah-tengah. Dalam bab pengertian tentang iman, Ahlus Sunnah tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Khawarij ekstrim kanan, menganggap iman itu keyakinan hati, ucapan lisan dan amalan anggota badan, tapi iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu sesuatu yang utuh. Hilang sebagian, ya hilang semuanya. Melakukan dosa besar, ya hilang imannya. Itu menurut Khawarij ekstrim kanan. Meninggalkan suatu kewajiban berarti meninggalkan bagian yang besar dari iman, ya imannya hilang. Karena sesuatu yang utuh, hilang sebagian, hilang semuanya. Niki ekstrim kanan, akhirnya gampang ngafirne tiang Islam yang dianggap menyimpang atau dianggap telah melakukan dosa besar, berupa melakukan larangan yang besar atau berupa meninggalkan suatu kewajiban yang besar. Bahkan enten sing nemen dalam kebid'ahan Khawarijnya, sekedar mboten baiat niku kafir, ngaten nggih. Niku nemen. Keranten apa? Baiat itu tidak termasuk rukun iman, tidak termasuk rukun Islam. Niku cabang, ngoten nggih, cabang penyempurna. Nek uwit niku kelangan cabange, sebagian cabangnya, wite napa ilang? Mboten. Kecuali sing ilang akarnya atau batang utamanya. Nah, akarnya itu rukun iman, batang utamanya adalah rukun Islam. Rukun itu artinya pilar-pilarnya. Terus bahkan ada yang tidak mau ikut gabung berjihad bersama kelompoknya, berarti munafik, kafir. Niku nggih enten ngoten nggih. Itu kebablasan lan kenemenan ing dalam bid'ah Khawarijnya. Karena jihad itu adalah kubahnya, ibarat bangunan, kubahnya itu jihad. Masjid nek kelangan kubahe ceblok ngoten, masjidnya napa ilang? Mboten. Ya. Enten sing salah paham mengatakan Islam tidak mungkin tegak, syariat Islam tidak mungkin tegak tanpa jihad. Ya, maksudnya jihad dalam artian perang. Niki nggih kenemenan lek mboten paham, sami kalih muni masjid iki ora mungkin tegak nek ora enek kubahe. Nggih. Nah niku sami mawon nggih.
Sehingga lek bangun masjid ya kudu masang kubah dhisik baru bangun masjide. Niku nggih. Sami kalih perang dhisik baru menegakkan syariat. Niku kuli sing anyaran mawon ngertos lek niku klentu, ngoten nggih. Yang benar jihad syar'i tidak akan tegak kecuali kalau umat Islam sudah menegakkan syariat. Pramila yang dalam Islam syariat jihad itu setelah Islam sempurna. Nabi sudah berkuasa di Madinah dan Nabi menegakkan daulah Islamiyah di Madinah itu tanpa perang. Nabi tidak pernah memerangi Madinah, tapi dengan dakwah dan pendidikan. Nah, Ahlus Sunnah dalam mensikapi pelaku dosa besar niku wau tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Khawarij meyakini pelaku dosa besar itu kafir di dunia, kalau enggak tobat kekal di neraka. Murji'ah pelaku dosa besar itu tetap sempurna imannya, karena Murji'ah meyakini iman itu hanya keyakinan hati, tidak ada kaitan dengan ucapan dan perbuatan. Alias menurut Murji'ah ucapan dan amalan tidak termasuk bagian dari sebutan iman. Pokoknya saya percaya, pokoknya saya yakin ki panggah imane sempurna. Niku Murji'ah ekstrim kiri, Khawarij ekstrim kanan. Sehingga pelaku dosa besar menurut Murji'ah tetap sempurna imannya. La yadru ma'al imani dzambun liman amilah, itu menurut Murji'ah. Dosa apapun tidak membahayakan pelakunya jika disertai keimanan. Itu Murji'ah ekstrim kiri, memangkas. Ekstrim kanan melampaui batas. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Pelaku dosa besar niku mukmin bi imani, fasik bi kabirati, fa in taba taballahu alaihi wa in mata ala kabirati fa huwa tahta masyiatillah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a adzabahu wa lam yukhallidhu finnar. Pelaku dosa besar itu masih mukmin sebab masih punya iman. Ini pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam, ya. Masih mukmin karena masih punya iman. Tapi dia fasik, orang durhaka sebab dosa besarnya. Jika dia tobat, Allah menerima tobatnya. Tapi jika mati nggak tobat sampai mati, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki mengampuni, Allah mengampuni, tidak menyiksanya, walau tidak tobat sampai mati. Ya. Tapi jika Allah menghendaki, maka Allah menyiksanya. Yakni jika Allah menghendaki untuk tidak mengampuninya, Allah menyiksanya, tapi tidak akan mengekalkannya dalam neraka. Kenapa? Karena masih punya iman. Dalam hadis dikatakan yukhraju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min iman. Masih akan dikeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada seberat atom, masih ada seberat atom berupa iman. Ya. Dalam bab asma wa sifat Ahlus Sunnah nggih tengah-tengah antara napa? Musyabbihah dan Mu'attilah. Antara orang yang ekstrim kanan menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan ekstrim kiri yang menolak sifat-sifat Allah karena takut menyerupakan dengan makhluk, akhirnya menolak sifat-sifat Allah. Ahlus Sunnah tengah-tengah, itsbat bila tamtsil, tanzih bila ta'til, menetapkan seluruh nama dan sifat Allah sesuai yang diberitakan Allah dan Rasulnya, tanpa menyerupakan, tanpa membuat permisalan untuk Allah walau dalam satu sifat pun.
tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, walau dalam satu sifat pun. Menetapkan tanpa menyerupakan, dan memahasucikan Allah dari penyerupaan tanpa dengan cara menolak sifat-sifat Allah walau satu sifat pun. Sesuai firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah, tapi Allah juga punya sifat mendengar dan melihat. Allah punya sifat mendengar dan melihat, tapi tidak serupa dengan makhluk yang punya sifat itu, karena pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan dan pendengaran dan penglihatan makhluk. Ahlus sunnah tengah-tengah, menetapkan seluruh nama dan sifat Allah sesuai yang diberitakan Allah dan Rasulnya, tanpa menolak satupun darinya, tanpa menyerupakan, tanpa merubah lafaz maupun maknanya, dan tanpa menggambarkan bagaimana wujud sifat-sifatnya. Itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, penuh adab kepada Allah, tidak berani dengan akalnya menghakimi Allah Ta'ala, nyurtir sak penake dhewe nama dan sifat Allah. Nah, contohnya musyabbihan niku nggih seperti karomiyah. Aliran karomiyah itu termasuk pengikut faham yang menyerupakan Allah dengan makhluk, kebablasan dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Ekstrim kanan, ekstrim kiri itu seperti Jahmiyah, Mu'tazilah. Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah, Mu'tazilah menetapkan nama tapi menolak sifat. Kemudian termasuk yang digabungkan kelompok Mu'attilah itu adalah kelompok Mu'awwilah, pentakwil sifat, sehingga sifat Allah yang asli ditolak, kemudian dicarikan sifat pengganti yang menurut akal mereka itu sesuai. Ya. Nah, sehingga menetapkan sifat Allah hanya 6: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuh binafsi, wahdaniyah. Enten malih sing netepne sifat Allah hanya 7: kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basor, kalam. Terus enten sing menggabung antara keduanya jadi 13. Nyan bange hafal toh. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuh binafsi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basor, kalam. 13. Lho kok diwestani 20, sifat 20. Sing yang mengatakan sifat 20 kan nyebut nih, mengkelek nyebutnya 13. Adapun qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman itu kan isim fa'il dari 7 sifat yang sudah disebutkan tadi. Qadiron artinya yang memiliki sifat kudrah, muridan yang memiliki sifat iradah. Kudrah, iradah sampun disebut wow, gitu. Aliman yang memiliki sifat ilmun, hayan memiliki sifat hayah, sami'an yang memiliki sifat sama, basiron yang memiliki sifat basor, mutakaliman yang memiliki sifat kalam. Wow, sampun disebut. Gitu. Disebut napa wau? Ilmun, hayah, sama, basor, kalam, sampun. Ya. Jadi sing mestani kalih dosa, tapi sing disebutnya 13 menunjukkan dia tidak paham apa yang dikatakan sendiri. Selanjutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menika nggadahi ambisi untuk persatuan dan kelembutan hati sesama kaum muslimin, dan terus mengajak umat Islam bersatu
tapi di atas akidah yang benar, di atas Quran dan Sunnah, di atas Tauhid dan Sunnah. Bukan sekedar bersatu. Keranten persatuan di atas kesesatan itu juga tidak diridhoi Allah. Ya. Nah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tahu, paham bahwa dulu Ahlul Jahiliyah berpecah belah, bahkan saling bermusuhan. Rasulullah menyatukan mereka semua di atas tauhid. Meskipun ajakan yang baik Nabi ini disalahpahami dan dimusuhi, tapi Nabi tetap ngajak mereka bersatu di atas tauhid, ajaran mengesahkan Allah dalam seluruh haknya. Keranten Nabi paham biangnya perpecahan manusia itu adalah syirik. Zaman Nabi Adam sampai 10 generasi setelahnya niku dereng enten perpecahan. Tukaran enten, tapi perpecahan paham, perpecahan dalam agama niku dereng enten. Keranten dereng enten kesyirikan di muka bumi. Adanya adalah kemaksiatan. Ya. Terus mulai ada kebid'ahan berupa sikap hulu berlebihan melampaui batas pada orang-orang soleh. Nah, setelah 10 generasi itulah muncul kesyirikan, diawali sikap berlebihan kepada orang-orang soleh di kalangan kaumnya, bangsanya Nabi Nuh. Akhirnya sami nyembah, ngibadah, nyuwun dengan doa, berdoa isti'anah istighotsah kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, di antaranya yang mereka yakini dekat dengan Allah, yakni Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. 5 orang soleh yang namanya diabadikan dalam surat Nuh. Akhirnya manusia berpecah belah karena beda-beda sembahan. Ya. 5 itu yang paling terkenal, muncul malih. Akhirnya manusia menjadi banyak kelompok yang saling tidak rukun karena beda sesembahan. Umat Islam tidak mungkin menyatu dengan Nasrani. Rukun mungkin, tapi bersatu mboten mungkin. Keranten beda sesembahane. Nasrani dengan Yahudi tidak mungkin menyatu. Ketika memusuhi umat Islam mungkin rukun, dukung mendukung, tapi mereka tidak mungkin menyatu karena mereka ini saling benturan dalam pemahaman tentang ketuhanan dan tentang sikapnya kepada Nabi Isa. Ya. Nasrani tidak mungkin menyatu dengan Hindu karena beda sesembahan. Hindu tidak mungkin menyatu dengan Buddha karena beda sesembahan. Jadi beda sing disembah niku mesti pecah. Nah, makanya untuk menyatukan manusia diajak menyembah pencipta alam raya, satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya, yakni Allah Ta'ala. Diajak bersatu di atas tauhid itu. Nah, umat Islam pecah gara-gara membuat ajaran baru, aliran baru dalam akidah. Awalnya namung 6. Napa 6 niku? Khawarij, Rafidhah atau Syiah, Jahmiyah atau Qadariyah, Jahmiyah, terus Murji'ah, Jabriyah. Awalnya 6 niki, 6 aliran akidah. Terus masing-masing dari 6 itu pecah menjadi 12.
Akhirnya pinten 6 ben 12 pinten 72. Akhirnya umat Islam dados 72 aliran keyakinan, aliran akidah. Akhirnya umat Islam pecah menjadi 72 plus 1 sing ndak mau ngikuti ajaran baru, maunya berpegang dengan ajaran Nabi yang diamalkan bersama, diyakini dan diamalkan bersama para sahabat beliau. Akhirnya dados 73 sesuai dawai Nabi satafariqu ummati ala thalathi wa sab'ina firqah. Dalam riwayat yang lain millah itu ajaran pokok beragama alias akidah. Kulluha finnar, semuanya akan mampir ke neraka, mampir meskipun tidak kekal memang, karena masih diakui sebagai umat Nabi ya. Kecuali satu, sing satu ini sing pripun? Organisasi ini apa? Senes organisasi. Sing setunggal niku ma ana alaihi wa ashabi, yang sesuai dengan aku dan para sahabatku. Teng Amerika sing umat Islam sing nderek akidah Nabi dan para sahabatnya, ya termasuk satu itu yang selamat itu, anggota Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teng Australia sing derek Nabi dan para sahabat dalam berakidah dan cara memahami agama dan mengamalkannya, berarti termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang satu itu. Di Indonesia di mana saja ya, sementara kalau organisasi ini kan namun teng satu negara kan ngoten. Dan negara sak Indonesia ini kok enten 230 lek mboten lepat. Ya, 230-an negara seluruh dunia. Itu pasti setiap negara ada banyak organisasi. Ya. Teng Indonesia mau organisasi kathah gitu. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Persis, Al-Irsyad enten kalih, Al-Irsyad Islamiyah kalih Perhimpunan Al-Irsyad, Al-Wasliyah, terus napa malih? Nggih kathah lah. Ya. Ormas banyak. Ya. Nah, maksudnya Nabi niku mboten kok organisasi nopo teng di negeri mana, tapi yang sesuai dengan aku dan para sahabatnya, yakni dalam memahami dan mengamalkan agama, terutama memahami pokok-pokok ajaran Islam, yakni akidah. Niki adzan riyen. Monggo lek adzan riyen. Ya. Lagi, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah,
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lajengaken. Hal menika dados keranten biangnya perpecahan umat manusia itu kesyirikan, dan biangnya perpecahan umat Islam itu munculnya ajaran-ajaran baru, terutama ajaran pokok dalam beragama, yakni akidah. Makanya ahlu sunnah mengajak bersatu dengan cara meninggalkan kesyirikan dan kebid'ahan dalam agama, dalam akidah terutama, supaya menyatu di atas tauhid dan sunnah, di atas pemahaman Nabi dan para sahabat. Cuman orang-orang yang emosi mensikapi niku kadang menuduh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajak kepada kemurnian Islam, Islam sing asli, murni dan konsekuen, asli dari Allah yang dibawa oleh utusannya, murni tanpa campuran dan tambahan, konsekuen tanpa pengurangan dan perubahan. Niku disalahpahami sebagai dakwah yang memecah belah umat. Padahal umat Islam harus pecah belah, diajak kembali legowo meninggalkan, kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, ninggalne ajaran-ajaran baru yang dikarang-karang oleh manusia sing ngarei pecah niku kan ninggalne. Tapi ahlu sunnah disalahpahami sebagai pengusung dakwah pemecah belah umat. Niku nggih keranten emosi lan boten paham, ngoten nggih. Boten paham. Rasulullah SAW dawuh, innallaha yardalakum salatan wa yakrahu, dalam riwayat wa yubghidu lakum salatan. Allah itu mencintai untuk kalian 3 hal dan membenci atau memurkai atas kalian, wa yaskhatu alaikum salatan, memurkai atas kalian 3 perkara juga. Ya. Ada 3 yang Allah cintai untuk kalian, ada 3 yang Allah murkai atas kalian. Ingkang Allah ridhoi, innallaha yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Allah meridhoi untuk kalian 3, yakni kalian beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti napa? Persatuan yang diridhoi Allah ya persatuan di atas tauhid, meninggalkan segala syirik. Dan juga kalian berpegang teguh dengan tali Allah, Quran dan Sunnah ini, dan kalian dan secara menyeluruh, dan kalian tidak bercerai-berai. Berarti bersatu di atas Sunnah, di atas syariat Allah. Mboten bersatu di atas yang menyelisih syariat, yang menyelisih Sunnah. Ya. Dan kalian berusaha menasehati, melakukan perbaikan dan menasihati orang yang Allah kuasakan atas kalian, yakni pemerintah. Menasihati sesuai adab yang diajarkan Nabi, ya, dengan kelembutan, menyampaikan, mendekat dan menyampaikan perintah dan larangan dan nasihat, dan juga mendoakan hidayah untuk mereka, para penguasa. Ini Allah ridho untuk kita 3 hal ini. Dan Allah murka atas kalian 3.
al-qila wal qal wa kathratas su'al wa ida'atal mal, yakni mengikuti katanya-katanya, mengikuti gugon Tuhan yang enggak jelas dasar hukumnya, enggak jelas dalilnya, enggak jelas hujah sahihahnya. Bahkan tanya dalil kadang-kadang dianggap mboten duwe duga, wis pokoke nderek ae, ora usah takok dalile. Ya. Ini Allah benci yang seperti ini. Kita hanya suruh ikut taklid, ya, tanpa tahu dalil. Karena itu Imam Maliki mengatakan la yahillu li ahdin ayakhudha kalami min ghairi ma'rifati dalili. Tidak halal bagi seorang pun mengambil pendapatku tanpa tahu dalilku. Kemudian kathrata soal, banyak bertanya hingga menanyakan hal yang tidak manfaat untuk ditanyakan, atau banyak meminta yang untuk pribadinya. Dan itu atal mal, menggunakan harta untuk hal yang tidak manfaat, nyumet mercon, nyumet kembang api gitu. Kadang kembang api sing sesdor niku nggih larang gitu. Manfaatnya napa mboten enten. Tumbas napa tah napa namung dibongi, itu tidak hanya tidak manfaat tapi malah mudorot. Kebule niku ngandung nikotin, tar napa malih, ngandung racun-racun sing bahaya. Niku malah ditumbas, larang ngeritek dituku 20.000, 30.000, 20.000 minimal ditumbas, dibong disedoti gitu. Nah niki termasuk idaatul mal, bahkan lebih dari idaatul mal, karena mubadzir. Idaatul mal itu untuk hal-hal yang sia-sia. Sia-sia niku mboten manfaat tapi mboten mudarat. Tapi lek mboten manfaat malah mudarat niku luweh dimurkai dening Allah Ta'ala. Jadi ahlu sunnah menika memperhatikan apa saja yang dicintai Allah untuk dilaksanakan, apa saja yang dibenci dan dimurkai Allah untuk ditinggalkan. Salajengipun ahlu sunnah wal jamaah menika al-ikhtisar fit talaqqi alal kitab was sunnah, fahum yanhaluna min hadzal manhal al-adb aqaidahum wa ibadatihim wa muamalatihim wa sulukahum wa akhlaqahum, fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah qabaluh wa athbatuh wa kullu ma khalafahuma radduh ala qailih kainan man kana. Ahlu sunnah wal jamaah menika mencukupkan diri dalam mengambil ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman yang benar yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah, yakni pemahaman salaful ummah. Maka mereka mengambil ajaran itu dari sumber yang jernih ini, sumber yang murni ini, baik mengambil akidah mereka, cara-cara ibadah mereka, aturan muamalah mereka, jalan perangai mereka maupun akhlak mereka. Maka semua yang sesuai dengan Quran dan Sunnah mereka terima dan mereka tetapkan, sedangkan semua yang menyelisih Quran dan Sunnah mereka tolak, mereka kembalikan kepada yang berpendapat itu siapapun orangnya. Dan kata Imam Malik dalam hal ini, kullun yu'khadu min kalamih wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setiap orang itu boleh diterima pendapatnya, boleh juga ditolak kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi tidak mungkin menyelisih Quran. Jadi Quran dan Sunnah kebenarannya mutlak. Pendapat siapapun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah pasti keliru. Maka pendapatnya ditolak, walau orangnya harus tetap kita hormati ketika dia adalah seorang muslim. Seorang muslim. Apalagi ulama atau ahli ilmu. Kemudian yang ke-9, at-taslim li nususis syar' wa fahmuha ala muqtada manhajis salaf, bahwa ahlu sunnah wal jamaah menika punya sikap menerima total apa adanya dalil-dalil syar'i, dalil-dalil Quran dan Sunnah, dan memahami dalil-dalil itu sesuai apa yang ditunjukkan oleh metode pemahaman salaf, yakni para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Fahum yusallimun li nususi syar'i sawa'un fahimul hikmah minha amla. Ahlu sunnah wal jamaah itu menerima dalil-dalil syariat itu, diterima dengan penuh lapang dada, dengan penuh totalitas, sikap totalitas. Tidak berani ada yang tidak berani menolak satupun darinya. Baik mereka itu memahami hikmahnya atau belum memahami hikmahnya apa. Tapi kalau ini ditunjukkan dalil Quran atau hadis Nabi, diterima. Perkara hikmahnya belum diketahui, tidak masalah. Wala yu'ridun an-nusus wala ya'radun an-nususa ala uqulihim, dan tidak berani menimbang dalil-dalil dengan akal mereka. Maksudnya saya masuk akal apa ora, lek ora masuk akal ora usah ditampa. Niku manhajnya aklani, orang-orang pengikut akal. Manhajnya orang-orang filsafat. Taqdimul akli ala nakli, mendahulukan akal di atas dalil. Itu bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu kalau akalnya merasa tidak sesuai dengan dalil atau dalil ini dianggap bertentangan dengan akal, justru akalnya yang dianggap lemah. Dalil ini pasti benarnya, ini firman Allah, ini sabda Rasul pasti benarnya. Akal saya saja yang belum bisa memahaminya. Bal ya'raduna uqulahum atau ya'riduna uqulahum ala nusus, bahkan ahlu sunnah itu menimbang akal itu dengan dalil-dalil. Wa yafhamunaha kama yafahimaha salafus saleh, dan berusaha memahaminya sesuai pemahaman salafus saleh. Kemudian yang ke-10, al-ihtimam bil kitab was sunnah fahum yahtamuna bil Qur'an hifdzan wa tilawatan wa tafsiran wa bil hadis riwayatan wa dirayatan bi khilafi ghairihim minal mubtadi'ah alladziina yahtamuna bi kalami syuyukhihim aktsar min ihtimam bil kitab was sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat memperhatikan Quran dan Sunnah, sehingga mereka memperhatikan Quran dari segi hafalannya, bacaannya, bagaimana supaya benar bacaannya, dan juga penafsirannya berdasarkan yang ditafsirkan Quran dan dipahami di zaman Nabi bersama para sahabat. Kemudian memperhatikan hadis secara periwayatannya sahih tidaknya sangat diperhatikan, dan juga pengetahuan pemahaman terhadap
atau pengkajian terhadap isi hadis itu sangat diperhatikan, bahkan lafadz per lafadz diperhatikan. Dan ini berbeda dengan selain Ahlus Sunnah yang mereka ini lebih memperhatikan perkataan syekh-syekh mereka atau guru-guru mereka lebih daripada perhatian mereka kepada Quran dan Sunnah. Kemudian yang ke-11, ihtijajum bis sunnah sahih wa tarkit tafriq bainal mutawatir wal ahad. Ahlus Sunnah itu berhujjah dengan hadis yang sahih dan tidak membedakan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad dalam hujjiyahnya, dalam berhujjah dengannya. Baik dalam masalah ahkam, sawa'un fil ahkam awil aqaid. Baik dalam masalah hukum, fikih maupun dalam masalah akidah. Fahum yarawna hujjiyatal hadis idza sahha an Rasulullah SAW walau kana ahadan, sehingga Ahlus Sunnah memandang bahwa hadis itu apabila sahih dari Nabi, maka itu hujjah, itu dalil yang harus diikuti meskipun ahad, meskipun tidak mutawatir. Mutawatir itu apa toh? Marwahu kathrah an kathrah an kathrah an mithlihim ila muntahahu wa kana adaduhum atau yukhilu adaduhum tawatu'ahum alal kadhib wa kanat riwayatuhum bil his. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, dari semisal mereka sampai puncaknya perawi, yakni para sahabat, yang jumlah banyaknya ini memustahilkan adanya kesepakatan atau kebetulannya untuk bohong, dan periwayatannya dengan hissi, dengan panca indera. Hadatsani, hadatsana, akhbaroni, akhbarona, sami'tu, ra'aitu, ya, telah bercerita kepada kami fulan, telah menghabarkan kepada kami fulan. Jadi semuanya dengan panca indera, bukan an-anah, bukan mu'an-an, bukan hadis an fulan dari fulan boten, ya. Maka itu mutawatir. Sehingga hadis mutawatir itu ya tidak sebanyak hadis ahad. Dalam Sahih Bukhari itu ya hadis mutawatirnya bisa dihitung. Nah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan hadis ahad walau sahih tidak boleh untuk dasar akidah, tidak boleh untuk dasar keyakinan. Ini cara mereka memangkas akidah Islam. Ya, karena itu hati-hati dengan orang yang mengatakan itu, karena di antara kelompok dakwah yang mengusung khilafah, ya, itu termasuk yang berprinsip bahwa akidah tidak boleh dibangun di atas hadis ahad, harus hadis mutawatir. Itu berarti memangkas pondasi Islam sebelum menegakkan khilafah, yang tujuan khilafah itu katanya juga menegakkan syariat Islam. Tapi sebelum menegakkan khilafah sudah menghancurkan pondasi-pondasi Islam, pondasi-pondasi syariat. Kemudian yang ke-12, laisa lahum imamun mu'adzam ya'khuduna kalamahu kullah wa yada'una ma khalafahu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah niku mboten gadah imam yang diagungkan, yang diambil pendapatnya secara menyeluruh dan meninggalkan semua pendapat yang menyelisih imamnya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnah menika
tidak memiliki imam yang diagungkan, yang diambil semua pendapatnya sehingga benar salah itu disesuaikan dengan imam itu, yang menyelisih pendapat imam itu maka dia akan anggap benar, yang menyelisih imam itu berarti dianggap salah, yang sesuai dengan imam itu berarti benar. Niku mboten duwe ngaten ya, kecuali Rasul SAW, satu-satunya manusia yang dianggap kebenarannya mutlak hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dijamin surga, manusia terbaik setelah nabinya saja, mboten difanatiki kados fanatik datang nabi. Kalau Abu Bakar berpendapat dengan suatu pendapat menyelisih hadis Nabi, ya pendapat beliau ditolak, dianggap pendapat yang keliru, tanpa mengurangi penghormatan kita dan kecintaan kita kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti Abu Bakar berpendapat tidak ada haji tamattu, Umar berpendapat tidak ada haji tamattu, tapi ternyata hadis Nabi menunjukkan ada haji tamattu. Maka kalau Nabi hajinya qiron, Nabi haji satu kali dan itu haji beliau qiron, tapi dalam sabda beliau menunjukkan adanya tamattu. Maka pendapat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma kita tolak, kita katakan itu pendapat yang keliru karena menyelisih sabda Nabi. Itulah Ahlus Sunnah ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahsya antum taru hijaratan minas sama, aqulu lakum qultu lakum qala Allah wa qala Rasul fataqulun qala Abu Bakar wa Umar. Ketika beliau menyampaikan hadis tentang haji tamattu, dibantah dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan, aku takut kalian itu dihujani batu dari langit gara-gara aku mengatakan bahwa Allah dan Rasul mengatakan demikian, kalian malah membantah dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Jadi itulah sikap Ahlus Sunnah. Sehingga kalau fanatik, pokoknya kalau enggak dari madhab fulan atau madhab imam ini, maka enggak, itu enggak bisa ya. Jadi semua imam madhab Ahlus Sunnah kita hormati, kita muliakan, dan mana dari pendapat mereka yang menunjukkan dalil dan lebih dekat kepada dalil Quran dan Sunnah, maka kita ambil ya, karena pada prinsipnya mereka sendiri berpesan untuk itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, seandainya aku berpendapat dengan suatu pendapat, pendapatku menyelisih perkataan Rasul, buanglah pendapatku ke balik dinding, ambillah perkataan Rasul itu, maka itulah madhabku. Beliau katakan itu, idza qultu qaulan yukhalifu qaula Rasul fatarhu qawli ardal haid wa khudhu qaula Rasul fahuwa madhabi. Bahkan beliau mengatakan, idza qultu qaulan, idza haddatsu hadisan falam akhud bihi atau falam akul bihi fa'lam anna akli hinaidin qad dhahab. Ketika aku sudah berpendapat dengan, setelah aku menyampaikan hadis Nabi, kok ternyata aku tidak sependapat dengannya, maka ketahuilah bahwa saat itu berarti akalku sudah hilang, berarti aku sudah pikun, jangan kok anggap aku. Itu Imam Syafi'i. Dan pesan-pesan beliau sangat banyak bagaimana cara beragama ya ini. Baik. Mungkin itu ya. Sebagiannya mungkin dulu tersampaikan dan sebagiannya mungkin belum. Itu mudah-mudahan tadi yang lupa menjadi ingat kembali, yang tambahannya mudah-mudahan menambah pengetahuan
dan juga memantapkan kita di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama ini, dan tidak gampang-gampang kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang menyampaikan tentang ajaran-ajaran terutama yang baru, terutama akidah-akidah yang tidak jelas sumbernya dari kalam Allah dan kalam Rasulnya, karena akidah itu urusan gaib dan yang tahu gaib hanya Allah, dan yang diberitahu sebagian dengan gaib hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam perkara akidah kita harus mencukupkan dengan kalam Allah dan kalam Rasulnya. Kiranya demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.